Apa itu CodeTools dan bagaimana cara menggunakannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Deroy di channel YouTube Deroy Tutorial. Setelah di video sebelumnya gue udah jelasin tentang beberapa tools yang ada pada toolbox, sekarang yang mau gue bahas itu adalah tentang CodeTools. Oke, jadi CodeTools itu adalah tools atau alat yang biasa digunakan untuk menggambar suatu garis atau objek secara kurva. Nah, di fitur ini tuh ada 8 pilihan tools yang dibedakan berdasarkan cara pakai dan kegunaannya. Oke, langsung aja simak terus videonya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di aplikasi CorelDRAW-nya ya. Nah, Curva Tools itu posisinya ada di sini ya. Sini ada 8 pilihannya. Oke, gua mau jelasin satu-satu. Yang pertama itu adalah Freehand Tools. Jadi Freehand Tools ini adalah tools yang digunakan untuk menggambar garis atau objek secara bebas. Contohnya kayak gini. Nah, bebas, jadi kita mau bikin objek kayak gimana aja. Oke, kayak gitu. Cara menggunakannya yaitu dengan klik, tahan, lalu arahkan mouse kita untuk menggambar objek yang kita inginkan. Oke, kayak gitu ya. Klik, tahan, lalu arahkan mouse membentuk objek yang kita inginkan. Oke. Nah, selain untuk menggambar objek secara bebas, Freehand Tools ini juga bisa digunakan untuk membuat garis lurus atau objek lurus. Caranya dengan klik, lepaskan, lalu kita arahkan mouse kita ke tempat yang diinginkan atau ke titik yang kita inginkan. Kayak gini. Oke. Klik, lepaskan, lalu kita klik lagi di tempat yang kita inginkan. Oke, nah, kayak gitu. Nah, kalau kita pengen bikin garis itu yang benar-benar lurus, kita bisa caranya kayak gini. Kita klik, lepaskan, sambil menekan shift atau control yang ada pada keyboard. Oke, kayak gini. Nah, jadi dia itu lurus, gak akan mencong-mencong. Oke. Nah, klik, lepaskan, sambil menekan shift atau control, lalu kita klik lagi. Oke, kayak gitu ya, paham? Oke, selanjutnya itu ada two point line. Nah, two point line ini adalah tools yang digunakan untuk membuat garis kurva yang lurus. Oke, kayak gini. Sama seperti tadi di freehand untuk membuat garis lurus ya, di sini juga berguna untuk membuat garis lurus. Two point line juga ini berguna untuk membuat garis lurus. Cuman beda cara penggunaannya. Kalau tadi kita freehand itu tekan lalu lepaskan, kalau yang ini itu tekan lalu tahan lalu arahkan ke tempat yang kita inginkan. Kayak gini. Oke. Nah, untuk membuat garis yang benar-benar lurus, sama seperti di freehand tadi, kita bisa menekan shift atau control yang ada pada keyboard. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Kalau kita ingin membuat objek atau gambar yang terhubung, misalnya kayak gini. Kita klik di tempat terakhir tadi, lalu kita tahan sambil diarahkan tempat yang kita inginkan. Oke, kayak gitu. Nah, dia itu akan terhubung. Oke ya. Yang selanjutnya itu adalah Bezier. Bezier ini adalah tools yang berguna untuk membuat garis kurva dengan teknik menggambar per bagian, dan tiap bagian itu dihubungkan dengan titik yang disebut dengan node. Kayak gini contohnya. Oh, bentar, kita hapus dulu yang ini. Kayak gini. Contohnya kayak gini. Oke. Nah, dia itu perbagian gambarnya. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6. Nah, tiap bagian ini tuh dihubungkan dengan node atau titik
Nah, titik ini disebutnya node. Oke, kayak gitu ya. Nah, selain untuk membuat garis lurus, dia juga bisa membuat garis yang agak melengkung. Bezier ini juga bisa digunakan untuk membuat garis yang agak melengkung. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Nah, kita klik, lalu tahan, jangan dulu dilepas, tahan, lalu kita arahkan sampai membentuk garis yang kita inginkan. Oke, klik, tahan, lalu kita arahkan untuk membentuk garis yang kita inginkan. Nah, kalau ingin membuat garis patah, nah kan kalau misalkan garis sedang melengkung gini, garis yang akan garis yang akan terbentuk selanjutnya itu masih garis lengkung. Nah, kalau kita menginginkan garis yang patah atau yang tajam, caranya cukup kayak gini. Kita klik di sini, kita klik 2 kali. Nah, kayak gitu. Dia akan membentuk garis yang tajam. Klik 2 kali, klik, tahan, lalu arahkan. Oke, paham ya? Kayak gitu. Oke. Selanjutnya lagi ada yang namanya Pen Tool. Jadi Pen Tools ini adalah tools yang berguna untuk membuat garis lurus ataupun garis melengkung dengan tanda titik sebagai acuannya. Jadi sebenarnya hampir sama sih kayak Bezier, cuman beda metode cara penggunaannya aja mungkin ya. Nah, kayak gini contohnya. Cara penggunaannya hampir sama dengan Bezier. Kita klik, lepaskan, lalu kita klik di tempat yang kita inginkan. Oke. Nah, kita juga bisa membuat garis lengkung kayak di Bezier tadi. Kita klik, lalu kita tahan sampai membentuk garis yang kita inginkan. Nah, tahan sampai membentuk garis yang kita inginkan. Oke. Nah, bedanya dengan Bezier tadi, kalau Bezier itu diklik 2 kali di sini kalau ingin membuat garis yang tajam ya, atau membuat garis yang tajam. Kalau di Pen Tool ini kita gunakan Alt yang ada pada keyboard, lalu klik sekali di sini. Nah, maka dia akan membuat garis yang tajam. Gitu. Paham ya, teman-teman? Kita tekan Alt, lalu kita klik sekali di sini, di node yang ini. Nah, maka dia akan membuat garis yang patah atau garis yang tajam. Oke, teman-teman? Paham ya, kayak gitu ya. Oke. Dia juga bisa membuat garis yang tidak terhubung. Nah, kalau yang ini kan terhubung, kalau yang ini kita buat yang enggak terhubung. Caranya dengan klik 2 kali di tempat yang kita ingin akhiri, kayak gini. Nah, maka dia tidak akan terhubung, dia akan membuat garis baru, kayak gitu ya. Oke. Nah, kayak gini. Ini garis terhubung, ini garis tidak terhubung. Oke, gitu ya. Selanjutnya lagi ada yang namanya base spline. Base spline ini adalah tools yang berguna untuk membuat garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Oke. Nah, base spline di sini. Nah, contohnya kayak gini. Kita buat garis lengkung. Tuh, yang dihasilkan hanyalah garis lengkung. Oke. Dan titik kontrolnya itu ada di sini, yang membentuk kurva. Jadi kayak gini. Misalkan kita ada ya, dirasa ada yang kurang bagus gitu lengkungannya, kita bisa kontrol di sini. Pakai Shape Tools. Ingat ya, Shape Tools itu untuk mengedit atau memodifikasi suatu objek yang berbentuk kurva. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa kontrol di sini. Nah, misalkan ini kurang ke bawah, ya kita
kita kurang ke atas. Jadi titik yang mengkontrolnya itu ada di sini. Oke, paham ya? Sama kayak tadi, untuk membuat garis yang tidak terhubung atau objek yang tidak terhubung, kita bisa klik 2 kali di akhir objek. Oke, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya polyline. Jadi polyline ini adalah tools yang berguna untuk membuat garis kurva yang terhubung, baik garis lurus ataupun garis bebas dalam satu tindakan. Gitu ya, contohnya kayak gini. Kita bikin garis lurus ataupun garis bebas dalam satu tindakan. Kayak gitu. Cara yang digunakannya hampir sama kayak freehand tadi sih. Kita klik, lalu lepaskan, lalu kita klik di tempat yang kita inginkan. Nah, kita lepaskan, lalu kita klik di tempat yang kita inginkan. Kalau buat gambar garis bebasnya, kita klik lalu tahan, lalu arahkan mouse. Nah, dalam satu tindakan tuh maksudnya kayak gini, bisa dalam satu kali waktu, dalam satu waktu gitu, bisa membuat garis lurus dan garis bebas secara bersamaan. Oke, paham ya teman-teman? Terus selanjutnya lagi ada yang namanya 3-point curve. Nah, 3-point curve ini yang lumayan sering saya pakai sih kalau misalkan mau gambar ulang atau kan mau desain suatu logo atau mau gambar apapun gitu. Nah, terus yang ini yang paling sering saya gunakan. Jadi 3-point curve ini adalah tools yang berfungsi untuk menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju titik pusat. Jadi kayak gini contohnya. Menggambar kurva dari titik awal ke titik akhir, lalu menuju titik pusat. Oke, dari titik awal ke titik akhir, lalu menuju titik pusat. Gitu ya. Cara menggunakannya yaitu kita klik, lalu tahan, jangan dilepaskan. Kita lepaskan di tempat yang kita inginkan. Nah, kayak gini, lalu menuju titik pusat untuk membuat garis lengkung. Oke, klik, tahan, lalu lepaskan, lalu menuju titik pusat. Nah, kalau misalkan pengen garis lurus, tinggal kita klik, tahan, lalu arahkan, lalu klik sekali lagi. Nah, udah kayak gitu, simpel kan? Nah, misalkan saya mau gambar ulang nih, saya punya gambar yang resolusinya cukup lumayan blur gitu ya. Nah, saya mau gambar ulang pakai Corel Draw ini supaya gambarnya punya resolusi yang bagus. Nah, caranya kayak gini teman-teman, cara masukin gambarnya. Kita bisa pakai cara ini, klik file, lalu import, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Kita buka Window Explorer, lalu kita pilih gambar yang kita ingin gambar ulang, lalu klik, drag atau tahan, dan arahkan ke aplikasi Corel Draw. Oke, kayak gitu ya. Kayak gini. Ini kan ini resolusinya jelek nih. Saya ingin membuat gambar yang tajam atau resolusinya bagus atau formatnya vektor. Nah, saya pakai ini yang biasa sering saya pakai sih, karena mudah. Gitu teman-teman. Oke. Kita coba gambar kubahnya dulu ya. Kita kayak gitu. Kita tarik dari titik awal ke titik akhir, lalu menuju titik pusat untuk membuat lengkungan. Oke, kayak gini. Kita klik, tarik, tahan, lalu tarik menuju titik pusat, kayak gitu. Klik,
tahan, lalu tarik menuju titik pusat. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk membuat garis lurusnya tinggal gini, klik, tahan, lalu tarik. Oke, nah, kita klik lagi di sini. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, udah jadi kan kubahnya kayak gitu. Kita bisa kasih warna. Cara kasih warna itu cukup dengan klik di palet warna yang kita inginkan. Kita kasih warna hitam, nah, atau kita kasih warna biru, nah kayak gitu. Oke, nah cara untuk menghilangkan outline cukup kita klik kanan pada mouse di kolom yang ada tanda X ini. Oke, klik kanan ya. Nah, hilang. Kita klik kanan lagi di sini, muncul lagi. Oke, paham ya? Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya Smart Drawing. Smart Drawing ini adalah tools yang berfungsi untuk membuat garis bebas yang lebih diperhalus. Jadi hampir sama kayak freehand tadi untuk membuat garis bebas, cuman hasil akhirnya itu dia lebih diperhalus atau lebih halus. Misal kita buat kotak kayak gini. Nah, kotak ini kan garisnya nggak rata tuh, tapi nanti hasil akhirnya bisa jadi rata. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu lebih diperhalus di hasil akhirnya itu. Akan kita bikin segitiga kayak gini. Nah, dia itu jadi lebih halus atau lebih lurus. Kayak gitu ya contohnya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya fungsi dan cara menggunakan tools itu. Udah pada paham kan? Nah, kalau ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar. Oke, jadi segitu dulu ya videonya. Gua ingetin lagi, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi yang channel ini berikan. Oke, jangan lupa juga buat like dan share jika kalian rasa video ini bisa bermanfaat. Oke, sekian dulu ya videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, oke?